Ya, dialog kita kembali lanjutkan masih bersama kita di sini Bapak J. Kristiadi. Pak Kristiadi, Anda tadi menyatakan kepada Pak Firmansyah bahwa sejumlah poin yang kemudian perlu dijadikan pertimbangan begitu, ada mengenai undang-undang kepala daerah, mengenai pemilu di daerah, lalu kemudian mengenai Papua, ada juga tadi reformasi birokrasi dan juga Anda tadi menyinggung UKP 4 ya, yang didirikan oleh timnya Pak SBY. Kalau kita elaborasi seperti apa nih Pak kalau misalnya kita bicara detailnya begitu untuk masalah yang terjadi selama ini? Masalah yang terjadi sekarang ini tentu Pak SBY memerlukan suatu unit yang bisa membantu untuk apa? Untuk memonitor kinerja para menteri. Dan menurut banyak kalangan UKP 4 itu sangat berwibawa terhadap menteri-menteri. Karena apa? Karena memang mempunyai akses kepada presiden dan wakil presiden dan memang ada kompeten. Artinya apa? Kompeten dalam arti kata kalau ada laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan, ya tim ini bisa menyajikan ini seperti ini nyatanya. Jadi mesti perbaiki. Nah, ini saya kira tentu kalau bisa ini diperkuat peran dan fungsinya bisa dilanjutkan berikutnya dan terutama mengenai hubungannya dengan menteri adalah bagaimana sebetulnya menteri juga merasa tidak merasa direndahkan kalau kemudian harus diminta datang ke kantor UKP 4B untuk menjelaskan hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan target, tidak sesuai dengan kenyataan dan sebagainya. Oleh karena itu perlu political will dari presiden dan wakil presiden yang sekarang ini Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kala untuk bisa memperkuat itu penting sekali. Dan ini orang yang seperti Pak Kuntoro itu orang yang tidak banyak bicara tapi kerja keras bukan main, dan yang hebat juga mampu menghimpun puluhan anak muda untuk bekerja secara dedikasi di wilayah ini. Artinya di UKP 4 ini ada hasil mapping dan segala macam ya untuk isu-isu strategis yang memang harus diprioritaskan begitu. Iya, saya kira banyak isu-isu mulai dari terorisme, infrastruktur, ya pokoknya kerja semua menteri ternyata bisa dimonitor oleh tim kecil ini. Kecil jumlahnya sekitar 30-40 yang kerja keras setiap hari, tidak pernah ngomong ya kan, tidak pernah tampil ya mau kerja seperti itu. Saya kira sangat dibutuhkan untuk pemerintahan Pak Jokowi. Dan ada baiknya menurut saya kalau tim tadi nih, tim Pak Transisi atau bersama dengan Pak Jokowi itu bersama-sama membicarakan, dan saya merasa bahwa orang seperti Pak Kuntoro sudah pengalaman di berbagai macam memimpin departemen, itu juga sudah bisa membayangkan, memproyeksikan apa saja yang harus dikerjakan oleh pasangan presiden nomor 2 ini ke depan. Itu menurut saya beliau sudah mempunyai pikiran ke sana karena pengalamannya ya. Jadi kalau misalnya Pak Jokowi dengan timnya juga ketemu sama Pak Kuntoro, ini ada baiknya nih. Orang yang sangat diperlukan, apalagi Pak Jokowi itu sudah berkali-kali mengatakan bahwa saya kepengen untuk terus belusuan, ya kan? Dan Pak Yusuf Kala mungkin juga begitu. Lalu siapa yang tunggu rumah ini? Siapa yang tunggu rumah untuk menyusun segala macam hal yang saya kira sangat penting sekali. Karena orang-orang seperti dibutuhkan orang misalnya ya mempunyai kualitas. Misalnya yang nanti duduk di Seknek, itu ada orang yang harus bisa juga mengkoordinasikan sektor-sektor kementerian lain pada saat menyiapkan undang-undang. Terus undang-undang disiapkan secara menyeluruh dengan jelas dan komprehensif seperti itu. Baik, Pak Kristiadi, kalau menurut amatan Anda, apa yang kemudian nanti akan dihadapi oleh tim transisi dan juga tim Jokowi JK dalam proses transisi ini dan juga PR-PR yang untuk menyelesaikan PR-PR pemerintahan di awal pemerintahan dia? Saya kira tantangan yang saya kira yang cukup berat adalah mungkin interest dari orang-orang yang pernah merasa berjasa dengan memenangkan Pak Yusuf Kala, Pak Jokowi ini, terutama dari partai-partai, ya kan? Ini saya kira kalau tidak kemudian juga bisa mempertahankan niat bahwa memang tidak tabu untuk partai politik mencalonkan menterinya, tapi menteri yang sesuai dengan aturan dan ukuran dan kompetensi. Itu perlu sekali. Nah, inilah yang kemudian saya kira juga menjadi tantangan ini. Di situ tantangan ada di dalam internal sendiri sekarang ini. Apakah betul-betul partai-partai yang sudah dipelopor oleh PDIP, yang sudah mencalonkan presiden bukan pengurus partai PDIP, ya juga Pak Surya Paloh dan Hanura yang saya kira komitmen sama, itu betul-betul pada saatnya penyusunan soal-soal yang berhubungan dengan menyangkut orang, itu betul-betul mereka masih teguh
kepada suatu kredo politik mereka ini. Baik, jadi antara transisi dan transaksi akan harus benar-benar dipantau begitu Pak Kristiadi. Betul, Kita dan masih oleh karena punya transparansi perlu sekali. Kita masih punya satu segmen lagi nanti setelah yang satu ini.